dukung channelnya YouTube Kakak Asumetiko dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dadah. Namo Sangyari Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Aurora Celia. Saya merupakan salah satu adik asuh Metiko. Saya berasal dari Aceh, Kota Langsa. Saat ini saya bersekolah di SMA Negeri 3 Langsa dan duduk di bangku kelas 2 SMA. Pada hari ini, topik yang akan saya bahas adalah mengenai perumpamaan tikus. Jadi, ajaran Sang Buddha atau biasa kita menyebutnya dengan Dhamma itu memiliki keindahan dalam 3 sisi, yaitu permulaan atau awal, pertengahan, dan akhir. Adapun juga 3 aspek Dhamma. Yang pertama itu aspek teori atau pariyati Dhamma. Belajar Dhamma secara teori itu dapat kita lakukan dengan cara membaca buku-buku Dhamma, mendengarkan pembabaran Dhamma atau dalam bahasa Pali disebut dengan Dhamma Sawana, dan diskusi Dhamma atau Dhamma Sakaca. Buku-buku Dhamma ini juga sudah banyak sekali tersebar, baik dalam bentuk buku Dhamma cetak maupun buku Dhamma elektronik. Baik itu buku Dhamma praktis maupun buku Dhamma yang berisikan suta-suta dari khotbah Sang Buddha. Buku Dhamma dalam bentuk cetak itu bisa kita cari di bursa-bursa wihara, sedangkan buku Dhamma elektronik itu tinggal kita unduh saja ke dalam smartphone, HP ataupun laptop kita. Saat ini juga kan sedang masa pandemi. Kegiatan puja bakti tatap muka di wihara itu pun untuk sementara juga ditiadakan, bukan? Ataupun diadakan tetapi dengan pembatasan jumlah kehadiran umat Buddha. Pengurus wihara juga berusaha untuk memfasilitasi berjalannya puja bakti seperti mengadakan puja bakti via online dengan menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya. Sehingga bagi umat Buddha yang dulu rumahnya sangat jauh dari wihara ataupun lagi berada di luar kota sehingga tidak bisa untuk mengikuti kegiatan puja bakti, itu jadi bisa diikuti melalui aplikasi-aplikasi yang mengadakan pertemuan secara virtual. Jadi gunakanlah kesempatan untuk belajar Dhamma ini dengan sebaik-baiknya agar wawasan pengetahuan kita tentang ajaran Sang Buddha itu semakin bertambah. Gak hanya melulu di situ-situ aja gitu. Lalu yang kedua itu ada aspek praktik atau dalam bahasa Pali kita menyebut dengan Patipati Dhamma. Lalu setelah kita memahami Dhamma secara teori, maka pada tahap selanjutnya adalah kita mempraktikkan Dhamma yang telah kita pelajari itu dalam keseharian kita sebagai umat Buddha. Jadi nggak melulu kita hanya mempelajari dan akan lebih baik lagi kalau itu kita praktikkan. Teori tentang dana yang sudah dipahami, itu juga mari kita praktikkan atau kita laksanakan. Lakukanlah aktivitas baji dengan berdana secara rutin, tidak hanya sewaktu-waktu saja. Sila yang sudah dipahami itu sebaiknya dilaksanakan, utamanya bagi umat berumah tangga. Seperti ya dalam bahasa Pali kita sebut pasaka upasika ya. Kita bisa melaksanakan Pancasila Buddhis dan juga atas sila. Bila mana ada waktu luang, kita bisa meningkatkan latihan silanya menjadi dasar sila dengan mengikuti pabaja, samanera sementara, dan melatih biku sila dengan mengikuti pabaja umpa sampada yang bersifat temporer. Demikian juga dengan teori meditasi yang sudah dipelajari, itu hendaknya dipraktikkan, baik itu meditasi samatha maupun meditasi vipassana. Aspek buah, hasil, pahala, atau patiweda Dhamma dari teori dan praktik Dhamma yang dijalani, maka ada muncul buah atau pahala. Upaya sekarang dalam belajar dan mempraktikkan Dhamma itu dapat memancing timbunan potensi parami yang kita miliki. Terutama pahala tertinggi dari belajar dan melaksanakan Dhamma itu adalah terrealisasinya tingkat-tingkat kesucian seperti sotapanya, sakadagami, anagami, dan arahat. Tetapi jika itu belum tercapai, setidaknya dari belajar dan praktek Dhamma yang kita lakukan, itu dapat membuat batin kita lebih maju.
berkembang menuju batin yang dewasa dan bijak dalam menyikapi fenomena kehidupan. Batin yang bijaksana itu tidak mudah terpengaruh oleh kondisi dunia. Bila muncul kondisi dunia yang tidak menyenangkan atau duka, batin yang bijaksana itu tidak mudah frustasi ataupun putus asa. Bila muncul kondisi dunia yang menyenangkan atau suka, batin yang bijaksana itu tidak larut ataupun terlena. Batin yang bijaksana itu memahami bahwa apapun yang muncul, baik menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, itu punya sifat yang sama, yaitu semua pastilah berlalu. Jadi, perumpamaan tikus dalam Musika Sutta yang terdapat dalam kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 4, Sang Buddha mengumpamakan bahwa sikap dan perilaku kita dalam belajar dan praktik dhamma itu seperti tikus. Ada 4 macam tikus yang dijelaskan dalam sutta ini, yaitu yang pertama, tikus menggali lubang, namun tidak tinggal di dalam lubang. Tikus itu hidup di dalam lubang, tetapi ia tidak mengenali lubang tersebut. Tikus tidak menggali lubang dan tidak hidup di dalam lubang. Tikus menggali lubang dan tinggal di dalam lubang. Apakah maksud dari perumpamaan itu? Jadi maksudnya itu, ada umat Buddha yang gemar dalam belajar dhamma, tetapi juga minim dalam praktik dhamma. Umat ini hanya senang dengan teori-teori dhamma, tetapi dalam pelaksanaannya, dia tidak melakukan apapun untuk dipraktekkan. Teori dana, sila, bawana, itu semua dikuasainya, tetapi terapannya sama sekali tidak ada. Umat Buddha ini pengetahuan dhamma, teori tentang dana, sila, bawana, hanya dia ketahui sedikit saja. Tetapi dalam kesehariannya, dia berusaha dan juga berjuang dalam menerapkan praktik dhamma yang meskipun teorinya hanya dia ketahui sedikit. Lalu, ada umat Buddha yang tidak mau. Ia malas untuk belajar dhamma, apalagi dalam hal praktek. Ia sama sekali tidak melakukan apapun dalam hidupnya. Selanjutnya juga ada umat Buddha yang belajar dhamma, sekaligus juga melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kesimpulannya, memahami betapa besarnya manfaat belajar dan melaksanakan dhamma, maka marilah kita sebagai umat Buddha segera bergegas melakukannya agar kita itu tertuntun menuju pada kebahagiaan di kehidupan ini, kehidupan akan datang, dan tertuntun menuju pada kebahagiaan sejati, yaitu padamnya duka. Sekian Dhamma Desana dari saya akhiri. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.